Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Rakesha TV. Kali ini saya punya tamu yang istimewa, seorang perempuan mandiri yang punya bos media. Barangkali ini adalah perempuan pertama di Bojonegoro yang punya media, bos media, bro. Aku rontok wedi, bro, bos media. Oke, kita kenalan dulu siapa dia, monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Widya Navitasari. Saya direktur dari PT Media Suara Desa. Terima kasih Mas Didi udah diberi kesempatan untuk podcast kali ini. Bukan bos media lah Mas. Ya apa? Enggak bos media apa? Apa ya, pengusaha media. Pengusaha media. Ini perempuan pertama yang punya media. Saya kira di Bojonegoro lah, Bojonegoro. Saya sebelumnya juga saya pernah di media 10 tahun dan belum ada perempuan yang punya bos media, belum ada. Dan ini adalah perempuan ya punya media sendiri, dan ini perempuan pertama di Bojonegoro yang punya media. Kita coba korek kenapa dia mendirikan media, menjadi bos. Jadi sungkan aku ditulis sih. Bisa cerita Mbak awal mulanya kenapa bikin media? Iya, karena kamera atau bro? Oke, iya. Non sewu. Panggil Dek ya, jangan Dek. Bu. Dek, kalah kayak apa? Menolak tua. Iya, jadi Mas Didi, saya berkiprah itu pertama kali dulu tahun 2007-an ya. 2007 ya, saya sebagai menjadi presenter salah satu televisi swasta waktu itu. Oh, ya. Ya ngerti ya. Terus jadi presenter dan 2007 ya? Iya, 2007. Waktu banjir besar gitu ya? Iya, pokoknya banjir bandang pertama kali itu ya di Bojonegoro, terus di Media TV, lalu di terus setelah itu saya jadi reporter TV-nya. Setelah presenter jadi reporter TV, terus saya siaran di salah satu radio pemerintah. Oh, di radio juga? Iya, terus kurang lebih 1 tahun langsung saya direkrut oleh salah satu senior. Jadi apa? Jadi wartawan. Wartawan di media? Di media cetaknya. Di media cetak. Pemkab. Tahun 2000? Itu 2010-an. 2010-an sudah di media cetak, radio, TV. Dulu. Lengkap ya? TV dulu. Radio, cetak. Terus? Ya, setelah itu senior saya ini juga punya perusahaan media, Mas. Lalu saya ditawarin, gimana kalau kamu ikut perusahaan saya juga, jadi double nih, double. Antara koran? Antara saya di koran juga di perusahaan media tersebut. Online. Oh, di online sudah. Tapi sebenarnya waktu itu dia nggak online, Mas, memang dicetak. Cetaknya, oh itu. Terus setelah itu? Merintis online dan saya yang pertama kali mengisi. Oke. Setelah saya mengisi ternyata TV, radio, koran, online, lengkap ya? Iya. Terus setelah tahun 2010 itu saya berjalan menjadi wartawan ya? Saya wartawan waktu itu. Terus yang radio saya lepas karena kok konsen ternyata menghabiskan tenaga juga karena dua perusahaan itu ya. 10 tahun Mas. 10 tahun ya? Suwe ya? Iya, lama. Di wartawan ya? Iya, betul. Di wartawan 10 tahun, lalu terus kok tiba-tiba pengen duwe DWB maksudnya? Iya, karena Mas Didi kan tahu sendiri Bojonegoro ini primadona dengan adanya migas ya. Bojonegoro ini penyumbang 25% minyak nasional. Apal kalau migas kita. Jadi dengan adanya migas ini kan saya kalah kalau warga Bojonegoro akhirnya banyak yang cari peluang ya Mas ya. Ada yang awalnya nggak punya apa-apa terus punya PT, CV untuk menjadi supplier. Begitu juga dengan saya gitu. Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Saya punya kemampuan. Saya merasa saya sudah, karena gini Mas, teman-teman saya yang serumah satu perusahaan itu, yang 2 itu sudah resign duluan dan mereka juga mengelola media dulu di kabupaten tetangga. Oh ya. Jadi itu yang menjadi salah satu motivasi saya untuk juga, bikin media. Iya. Karena itu pemicunya itu ya, pengen awalnya, pengen karena mandiri. Saya sakit hati banget ditinggal mereka berdua. Karena mereka itu penyemangat saya waktu itu. Saya juga perempuan sendiri di satu kantor itu, saya perempuan sendiri, yang lain laki-laki.
bayangin Mas, satu hari itu harus 4 berita, 4 berita, dan saya harus memenuhi itu. Ternyata mereka resign dan akhirnya saya jalan sendiri tuh rasanya sakit gitu. Kenapa sih kok kalian resign? Jomblo itu gitu. kan sakit ya, jalan sendiri. Nggak tahu sih. Jalan sendiri. Terus ya? Terus akhirnya saya punya apa namanya? Saya waktu Punya itu, motivasi untuk bikin. Waktu itu jadi punya beberapa teman perempuan juga yang resign dari dunia jurnalistik karena sudah berumah tangga. Padahal mereka kompeten sekali gitu. Ya, Nah, salah nulisnya satunya bisa lah. Iya, salah satunya yang sekarang jadi pimpinan redaksi di Suara Desa, Mbak Himatul Ulia. Halo Lia. Tak Itu sebutin juga kamu ya. juga apa? Juga Dia dulu. sebagai reporter TV juga. Oh, sudah Setelah saya berteman resign, ya? iya, saya Sudah resign. pernah berteman di Betul, TV, dan radio dan sebagainya. Satu kantor juga di Saya- pemerintahan waktu itu. Oh, itu. Beliaunya juga 10 tahun juga waktu itu. Terus akhirnya memutuskan Saya rekrut. membikin media sendiri. Iya. Tahun berapa itu bikin media? 2000 sebenarnya prosesnya sudah 2019. 19 ya. Proses apa untuk izin apa segala macam. Jadi saya nggak langsung nggak langsung punya pikiran bikin media itu beli hostingnya terus langsung jalan, enggak. Jadi sebelumnya semua persyaratan itu sudah saya Bikin PT lengkapi dulu ya, PT iya. dulu untuk Yang apa kami sesuaikan dulu nih peraturan dari Dewan Pers ini seperti apa gitu. Nah, dengan Mbak Himatul Ulia Mas waktu itu Ya. berdua aja ngurusi itu ya. ngurusin itu. Keren. Itu udah Dua perempuan. iya. Ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya Ya, karena harus riwariwi juga ngurus izin apa sampai terbit NIB. Itu belum lagi ke berapa KPP prosesnya berapa? Kenapa? Prosesnya berapa bulan itu untuk ngurus izin? 6 bulan. 6 bulan untuk ngurus izin PT ya? Iya. Berdua saja, perempuan-perempuan. saja, iya. Keren ya. Terus setelah Kita desain sendiri desain sendiri ya? Betul. Terus setelah dapat izin, Ya dapat izin terus Agustus tahun 2020 saya izin ke perusahaan, ke kantor bahwa ini saya bikin media sendiri gitu. Tapi alhamdulillah itu apa ya namanya ya, orang-orang kantor itu malah nggak marah sih Mas. Oh iya Kak Popo bagus gitu. Ya mendukung lah gitu. Artinya setelah Mereka tahu kalau saya punya media punya website Suara Desa, mereka tahu. Dan apa namanya, ketika sudah mantep gitu ya, sudah mantep, sudah saya merasa ya sudah saya bisa kok gitu karena selama 10 tahun tuh saya pengalaman sudah lama lah ya. Jadi wartawan gitu sudah ya. pede untuk punya media karena sendiri. Karena nggak keturutan jadi redaktur ya jadi direktur gitu. Nggak keturutan jadi redaktur, jadi direktur langsung. Mudah. Meloncatnya rodok banyak ya. Langsung twing. Oh gitu. Ya berkat doa dan dukungan teman-teman juga. Saya juga dari teman-teman kantor yang lama juga sebenarnya tetap welcome lah, tetap mendukung ya. Sangat menghargai keputusan saya tetap dan bersahabat itu dan lain sebagainya. Iya, sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih berkomunikasi dengan mereka. Nggak ada yang gimana-gimana gitu, enggak. Itu boleh tahu enggak modal awal untuk mendirikan? Enggak gaul lah ya, rahasia ya. Modal awal nggak banyak sih Mas. Nggak ada nominal sampai 100 juta. Dari patungan dua orang ini ya, antara Olia sampai? Ya, sama saya. Oh gitu, jadi dua orang ini berusaha untuk bikin sebuah media karena sudah bersahabat lama ya. Iya, sudah bersahabat lama. Iya, sebenarnya kalau masalah modal itu gimana ya Mas, namanya juga pengusaha gitu kan, kita harus siap modal meskipun modalnya nggak banyak kok Mas, nggak banyak, hanya memang apa namanya gali lubang tutup lubang gitu ya, minta doanya semuanya biar rezekinya lancar. Kok gitu. dijenake disebut apa namanya Suara Desa, kok milih nama Suara Desa itu sebenarnya apa? Apakah ada kecenderungan bahwa ini desa itu potensial atau ya apa? Iya, karena waktu itu saya sebenarnya pernah apa namanya? Suara Desa, oh iya desa. Iya, sebenarnya saya pernah mendengarkan keluh kesah beberapa narasumber yang ada di desa. Bukan di pusat kota justru. Kenapa ya Mbak, kok wartawan di Bojonegoro itu liputannya kok neng kota terus, kok gak pernah sih neng desa? Kenapa sih yang digodaki kok berita iki padahal di desa tuh banyak loh gitu. Ya. Breakdown-nya pembangunan itu di desa seperti apa kayak gitu. Terus saya ngobrol sama teman-teman pendiri waktu itu. Sama
Ulia? Iya, sama Uya. Terus apa namanya? Gimana kalau misalkan kita bikin media yang belum pernah, yang tema beritanya itu belum pernah ada di Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro. Apa ya? Misalkan kita fokus ke desa gimana? Maksudnya kita kan, saya sendiri nih bosen ke kota terus kan nggak pernah itu kita liputan ke desa. Saya juga nggak mau Mas liputan ke desa waktu itu. Terus gara-gara bikin ini? Soalnya ini Mas pasti saingan dengan yang suka sobo galeng gitu. Ya awalnya gimana ya? Maksudnya awalnya juga mikir ini bisa nggak ya saya liputan di desa-desa. Soalnya kepercayaan pemerintah desa kepada wartawan itu juga agak menurun karena banyaknya oknum ya, saya bilang oknum ya, yang memanfaatkan gitu terus memeras itu masih ada. Tapi alhamdulillah ketika teman-teman pendiri ini punya usul, yaudah kita fokus desa aja gitu. Potensi desa, sejarah desa, wisata kuliner dan sebagainya yang berbasis desa. Terus namanya apa? Karena kan saya awalnya di perusahaan yang memang ada suaranya. Gimana kalau kita bikin suara desa? Oh gitu. Iya. Akhirnya pilih fokus pada soal desa. Sebenarnya menarik enggak sih selama mengelola suara desa ini sampai sekarang? Apa yang menarik dari desa itu? Ya sebenarnya memang kalau ternyata memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya Mas. Ketika harus, liputan di kota, kita harus turun ke lapangan, ke desa gitu, nggak banyak informasi yang bisa kita dapatkan kecuali potensi-potensi yang memang itu di luar pemerintahan desa. Sampai sekarang masih banyak yang bisa saya gali dari desa, baik itu potensi wisatanya, baik itu kulinernya, terus atau pemerintahan desanya sendiri, tata kelola pemerintahan seperti apa, permasalahan. Tapi kalau suara desa nih Mas, karena saya kan udah 10 tahun nih sering berkonflik ya. Konflik apa itu? Konflik dengan narasumber. Iya, terus? Saya orangnya tuh menggebu-gebu gitu kalau menulis tuh. Kadang narasumber itu merasa nggak nyaman dengan pemberitaan saya. Terus saya lebih soft di suara desa ini. Lebih santun. Lebih santun, bukan lebih santun, lebih memotivasi. Jadi saya ingin memberitakan karakternya beda lah antara sebelumnya dan sudah begitu maksudnya. Iya, jadi sekarang lebih ke yang beritanya lebih yang ke memotivasi, mengedukasi kayak gitu. Ya meski ada konflik tapi enggak saya ambil konfliknya itu Mas, tapi pembelajaran dari konflik itu sendiri. Kan salah satu fungsi jurnalisme itu salah satunya adalah pendidikan. Iya, betul. Pendidikan, hiburan, terus apa ya? Pendidikan, hiburan, ekonomi, kontrol sosial, terus sitanya lali aku. Kalau tidak salah begitu. Dan salah satu fungsi. Iki bedheki apa? Aku lali wis suwe gak dadi wartawan soalnya. Di antaranya itu, pendidikan ini yang kadang dilupakan. Nah, barangkali suara desa ini kan di antaranya fokus di soal desa-desa di Bojonegoro. Sebenarnya untuk desa di Bojonegoro kayak apa? Kalau sekarang iya, jadi kalau pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro ini meningkat pesat ya. Artinya banyak sekali infrastruktur di desa-desa, di kawasan desa termasuk pelosok itu sudah. Bener tak? Ya benar, saya turun sendiri lah. Patu Jago sana tuh, Margomulyo, perbatasan Bojonegoro Ngawi, perbatasan Bojonegoro Blora, itu jalan-jalan sudah diperbaiki, jembatan juga sudah diperbaiki Mas. Dulu yang jembatannya masih kayu-kayu, sekarang masih sisa beberapa aja. Jadi memang percepatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro itu saya melihatnya sangat sangat merata lah istilahnya, sangat bermanfaat buat masyarakat kecil di bawah itu. Jadi saya pernah sempat itu wawancara infrastruktur yang yang di mana Mas Watu Jago itu, yang Margomulyo ya, Ngelo, desa Ngelo itu sampai Mbak nyanggong sapi lewat coba. Maksudnya apa? Saya disuruh nyanggong sapi lewat, ada penggembala gitu ya. Sapinya tuh nyaman banget jalan di jalan. Iya. Kok sapi sih gitu. Jadi sampai mereka tuh cerita bahwa kalau biasanya mereka itu hasil panennya itu harus menunggu sehari semalam atau dari untuk menjual ya, menjual ke kota, itu sekarang sudah nggak lagi. Jadi
Itu fakta ya? Iya, fakta, saya turun sendiri di lapangan. Ada beritanya juga. Itu selain infrastruktur apa saja? Kalau sekolah juga, pendidikan juga. Di desa-desa ya? Iya. Mereka nggak usah muter apa itu yang di desa. Terus hanya saja memang lebih ke yang agak carut marut itu di tata pemerintahan desa sendiri ya Mas ya. Kadang memang carut marutnya biar? Bukan carut marut sih. Kadang memang SDM-nya mungkin SDM. yang iya SDM yang di pemerintahan mana? desa misalkan Itu soal ada yang seharusnya sudah sistem transparansinya itu melalui web desk gitu ya, web desa, tapi ada memang beberapa desa yang belum mengaplikasikan. Tidak seluruhnya kan? Iya, belum seluruhnya. Ya, ada beberapa belum wajar. mengaplikasikan ke web tersebut, jadi masih manual gitu. Ya. Terus selama mengelola media apa sih pengalaman yang mengesankan, karena jarang sekali bahwa perempuan di Bojonegoro yang punya media, mengelola sendiri dan sebagainya. Pengalaman apa yang selama ini didapat setelah jadi wartawan, jadi direktur? Iya, pengalamannya pahit manis lah ya Mas ya. Awalnya karena kita belum dapat modal, kan belum balik ya Mas, banyak pengeluaran daripada pendapatan. Itu pahitnya teman-teman saya kan harus merekrut juga. Jadi sebuah perusahaan media yang kompeten itu tidak hanya ada saya ataupun Mbak Lia aja sebagai pimret, tapi juga harus ada jajaran redaksi yang jelas gitu. Dan saya harus merekrut beberapa orang untuk memenuhi persyaratan tersebut, termasuk wartawan, termasuk redaktur, termasuk bagian administrasi, bendahara dan sebagainya. Itu nggak bisa dipisahkan dalam satu keredaksian. Bayangin Mas, kita nggak punya duit nih, ya kan, nggak punya duit, tapi harus gimana caranya media suara desa ini harus tetap berjalan gitu kan. Ya alhamdulillah ada kerjasama, baru aja dapat kerjasama melangkah, istilahnya kita bayi baru lahir, netah merangkak lah ya, itu jatuhnya itu udah dari jatuhnya jatuh itu enggak, bangun lah ya. Jatuhnya itu enggak langsung delosor ya. Jadi sudah dapat duit gitu, ternyata ada permasalahan, terus akhirnya kendala-kendala itu datanglah, akhirnya kita harus berputar otak lagi untuk mendapatkan penghasilan lagi ya. Jadi tidak mudah membalikan telapak tangan ya ketika kita berbeda ya antara menjadi wartawan dan sekarang menjadi pengusaha. Beda lah Mas. Kalau saya dulu mengandalkan gaji, sekarang saya harus menggaji. Wih, keren deh. Menggaji karyawan ya. Menggaji karyawan. Itu hal yang sebenarnya waktu itu saya tuh sampai gini ngeluh, ya Allah kok ini jadi beban saya malahan gitu. Saya harus kalau dulu nggak mikir ya? Nggak mikir saya itu. Kok saya malah terbebani gitu ya? Kok malah saya terbebani? Saya harus menggaji diri saya sendiri, harus menggaji teman-teman saya yang notabene mereka sudah berkeluarga gitu kan. Dan alhamdulillah ya doa serta dukungan dari teman-teman, akhirnya teman-teman juga sempat Mas 3-4 bulan nggak gajian gitu. Udah wes piye iki carane gak apa-apa, wes bismillah. Mintanya sama Allah. Berarti sudah berapa tahun nih? Kalau 1 tahun setengah. Satu tahun setengah sudah ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan ulang tahun pertama itu ada rezeki Mas dari Allah. Itu ada salah satu sahabat lama yang beliaunya itu menghadiahkan rumahnya. Ya, untuk desa. Untuk kantor. Iya, betul. Untuk kantor. Jadi wes terserah sampean Mbak, bayarin listrik aja nggak apa-apa, bayarin berapa aja. Dan itu waktu itu udah termasuk rezeki yang luar biasa. Tapi karena sekarang ada pemasukan kan nggak mungkin Mas gratisin terus Mas, nggak enak lah. Setelah 1 tahun setengah ya? Iya, jadi rezekinya dari Allah itu ada, terus ada orang-orang yang menolong saya untuk membantu suara desa ini bangkit. Ya, selama 1 tahun setengah ini kan sebagai perempuan pertama, bener ya? Pertemuan pertama. Setahu saya sih media di Bojonegoro, iya. Perempuan pertama yang punya media. Yang punya perusahaan media yang terlalu maskulin juga harus ada imbangannya lah. Oh gitu ya. Saya bisa maskulin juga. Begitu. Cowok bisa, cewek bisa. Masa? Oh iya.
fleksibel. Fleksibel. Mau diajak gontok-gontokan, ayo. Oh gitu. Karena sudah lama di lapangan lah, sudah sudah banyak ketemu banyak persoalan lah di lapangan kan banyak hal lah. Selama 10 tahun itu tentu belajar banyak untuk mengelola sebuah media. Saat ini kan baru lah 1,5 tahun ini masih newbie banget. Untuk ada ndak optimis ndak kalau ke depan media sampean ini bisa bertahan? Harus optimis. Harus optimis. Karena ini adalah salah satu-satunya mata pencarian saya untuk sementara waktu ya. Untuk sementara waktu ini adalah salah satu-satunya mata gantungan pencarian hidup. saya. Ya, gantungan hidup. Karena kalau dulu saya digaji orang, sekarang saya harus menggaji orang. Dan kan dulu saya sempat kuliah juga Mas, tapi kan putus di tengah jalan. Jadi lulusan SMA sekarang laku apa sih kan gitu kan. Kalau nggak skill gitu. Tapi alhamdulillah ini jalan lagi. Ya semoga tahun ini bisa bisa lancar lah, bisa lancar. Bisa dapat. Dari pengalaman sampean yang 10 tahun menjadi wartawan, prospek enggak sih sebenarnya media-media seperti sampean ini untuk kedepannya? Sebenarnya kalau kita kan sekarang banyak banyak medsos kan gitu. Ada enggak rasa optimis itu atau sudahlah ya Allah? Ya jangan sampai sudahlah gitu. Nanti kalau kayak gitu terus gimana teman-teman yang sudah ikut gabung ke Suara Desa kan sayang ya mereka. Artinya ada peluang enggak Dimas? Sebenarnya peluang itu selalu ada Mas. Selalu ada peluang itu selalu ada. Tinggal kita pinter-pinternya aja kita memaksimalkan potensi diri kita sendiri gitu. Jadi memanfaatkan skill, kemampuan dan juga ya menjalin relasi itu yang paling penting. Jadi kita harus baik dengan semua orang, kita harus lebih bermanfaat kepada semua orang dan insya Allah rezeki pasti akan datang. Gitu. Sebagai perempuan pertama yang pemilik media, pesan apa yang mau disampaikan kepada perempuan-perempuan Bojonegoro? Perempuan-perempuan di Bojonegoro, ya saya melihat kalau perempuan-perempuan sekarang itu harus lebih mandiri ya. Kita jangan tergantung sama laki-laki. Loh kok aku? Laki-laki itu kalau nggak diambil Tuhan, diambil perempuan lain. Bener nggak? Terus? Jadi kalau itu pengalaman pribadi gitu ya? Oh enggak. Ya jadi memang kita harus sebagai perempuan itu udah zamannya emansipasi wanita ya. Bupati kita aja bupatinya perempuan gitu. Sekdanya perempuan, kepala bidang, kepala dinas juga banyak yang perempuan. Tuh artinya memang perempuan di Kabupaten Bojonegoro ataupun di Indonesia itu memang punya potensi untuk mengembangkan diri. Kenapa tidak gitu? Jangan terus kita itu merasa kita perempuan terus terkungkung dengan itu tapi izin dulu dengan suami. Kalau suami meridhoi ya izin Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sih tanyanya gitu? Oke. Semangat terus buat perempuan di Bojonegoro ya Mas ya, biar tetap berprestasi. Terima kasih Mbak Ririn telah hadir di Rakesha TV di program Gunem. Semoga menginspirasi perempuan-perempuan di Bojonegoro. Akhirul kalam, selamat malam, selamat pagi, merdeka. Merdeka.